Dahsyat luar biasa. Wow, ya. Baru kali ini ya saya melihat via Zoom gini. Wah, dahsyat sekali ibadahnya. Luar biasa. Haleluya, shalom semuanya. Meskipun saya dari Depok ya. Wah, hari ini Depok mendung ya. Mendung dan sedikit gerimis, tapi dahsyat. Tuhan mau berbicara kepada kita secara khusus hari ini, sehingga lewat firman-Nya engkau siap diberkati oleh Tuhan. Lewat firman-Nya engkau siap terima jamahan yang dahsyat. Lewat firman-Nya engkau siap disembuhkan. Wow. Salam juga untuk keluarga Ita di Cibubur ya. Oke. Ita dan keluarga lagi nonton bareng ya. Oke, puji Tuhan. Dahsyat juga teman-teman yang lain. Nah, hari ini Tuhan mau berbicara kepada kita ketika tembok Yerusalem sedang mau dibangun kembali setelah diruntuhkan, dirobohkan oleh Sanbalat dan orang-orang dan kroni-kroninya, kemudian Nehemia diperintahkan oleh raja. Shalom. Dengar ya suara saya, oke? Oke. Ketika tembok Yerusalem mulai dibangun kembali dan ketika tembok Yerusalem sedang akan diperbaiki, ada banyak orang-orang yang nggak suka. Nah, ketika kita mulai merintis perjuangan kita lagi, ketika kita mulai merintis atau memperbaiki usaha kita, ada beberapa orang mungkin yang nggak suka gitu ya, dan akhirnya kita terintimidasi oleh perkataan-perkataan yang negatif. Bagaimana kita membangun kembali semangat kita, bagaimana kita membangun kembali kekuatan kita, dan hari ini Tuhan kasih tahu kepada kita. Siapkan firman Tuhan di Nehemia pasal yang keempat. Pak Hari, Shalom. Videonya nggak keluar, Pak. Shalom. Kameranya. Videonya nggak keluar. Nggak keluar, Pak. Oke, di sini oke. Di sini blank, Pak. Begitu? Sekarang? Masih blank. Oke. Nah. Oke, siap. Monitor, Pak. Oke. Lanjut. Siap. Terima kasih. Oke. Jadi siapkan firman Tuhan di Nehemia pasal yang keempat. Nehemia pasal yang keempat. Suara saya oke ya? Nehemia pasal yang keempat, ayat yang pertama mulai. Nehemia pasal yang keempat. Oke, yang di rumah, buka firman Tuhan, buka Alkitabnya. Nehemia pasal yang keempat, ayat yang pertama. Saya tunggu sampai semua ketemu, karena kita akan lihat bagaimana usaha untuk menggagalkan pembangunan tembok Yerusalem. Pembangunan tembok yang sudah disertai oleh Tuhan. Nehemia pasal yang keempat, ayat yang pertama. Pertentangan terhadap pembangunan. Oke. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarah dan ia sangat sakit hati. Menghadapi orang-orang yang suka sakit hati sama kita ini ya. Waduh. Ngeri ya. Orang iri sama kita, orang nggak suka dengan kita gitu ya. Karena mungkin mereka lihat kita tidak terdampak, kita tidak terpengaruh dengan pandemi ini. Ya, orang-orang percaya, orang-orang Kristen, orang-orang yang sungguh dalam Tuhan, yang tak terdampak ini ya. Artinya yang kok tetap diberkati Tuhan ya, kok tetap diberkati Bapa ya, gitu. Terus ada orang yang nggak suka. Nah, sama itu roh Sanbalat. Itu roh yang membuat orang-orang iri hati, orang-orang sakit hati. Ya, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi. Dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Wah, apa yang dikerjakan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Jadi mereka menghina umat pilihan Tuhan.
Mereka menghina umat pilihan Bapa. Sehingga apa? Apa yang dikerjakan oleh Sanbalat itu enggak sendirian. Di ayat yang ke-7 ya, lompat langsung ayat yang ke-7. Nehemia pasal yang ke-4 ayat ke-7. Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon, ya orang Amon ya, bukan orang Ambon. Orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju, ya, bahwa pembangunan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah ia. Jadi Nehemia mengalami tekanan. Nehemia mengalami tekanan. Nehemia mengalami tekanan dan Nehemia mengalami hambatan. Nah, tekanan dan hambatan ini seringkali mewarnai kita, orang-orang yang mau maju, orang-orang yang mau mengalami kemajuan. Ancaman dan tekanan adalah bagian yang tak terpisahkan dari perjuangan hidup untuk mencapai yang terbaik, termasuk yang dialami oleh Nehemia. Nah, mungkin saudara mengalami hal ini. Ada ancaman, kemudian ada tekanan, dan tekanan ancaman ini membuat kita mau maju atau berserah pada ancaman. Ya, karena itu kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus jangan takut. Memang kita adalah manusia lemah, manusia biasa, ya. Kita orang lemah, biasanya kayak gitu kan kita ngomong kan, ya. Tapi kita punya Tuhan yang sudah berjanji bahwa Dia akan mengirim malaikatnya untuk berkemah di sekeliling rumah kita. Untuk apa? Untuk menjagai kita. Jadi jangan takut. Ada tekanan, ada hambatan, itu pasti, ya. Dan itu mewarnai kehidupan kita orang-orang percaya. Ya. Bahkan Yesus sendiri berkata begini, satu utas rambutmu pun tidak akan terjatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan. Sehingga saya berani katakan, kalau orang-orang yang mengalami ketakutan, orang-orang mengalami kekhawatiran, saya bisa katakan bahwa engkau sedang menghina Tuhan. Kalau ada orang percaya yang takut, orang percaya yang mengalami ketakutan, kekhawatiran yang amat sangat, engkau sedang menghina Tuhan. Jadi pagi hari ini, apakah engkau sedang menghina Tuhan dengan ketakutanmu? Ya, pastor, banyak orang sekarang ketakutan. Ya, pastor, keadaan tidak memungkinkan untuk kita bisa hidup tenang. Ya, kalau engkau sedang mengalami ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan, saya katakan engkau sedang menghina Tuhan. Sebab Yesus berkata, seutas rambut nih, sehelai rambut di kepala kita tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Nah, jadi hari ini dengar baik. Orang-orang yang mengalami ketakutan, orang-orang yang mengalami tekanan yang kuat, jangan sampai engkau dikuasai oleh roh ketakutan. Karena roh ketakutan bisa membuatmu jauh dari Tuhan. Itu yang pertama, ya. Ketakutan bisa membuatmu jauh dari Tuhan. Nah, kalau engkau terus diselimuti ketakutan, itu bisa membuatmu jauh dari Tuhan. Ingat siapa? Nabi Elia, betul. Kemarin dia baru saja mengalahkan 450 Nabi Baal. Kemarin dia bisa tunjukkan betapa dahsyatnya Tuhan. Betapa luar biasanya Tuhan yang dia sembah. Dan ini dibuktikan di depan orang banyak bahwa Allahnya Elia adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Setelah dia menghancurkan dan mengalahkan 450 Nabi Baal, keesokan harinya dia diserang oleh roh ketakutan. Lewat apa? Lewat ancaman seorang ibu-ibu, mak-mak. Siapa yang ngancam ini? Iya betul, iya, Isabel ya. Isabel telah mengancam dia. Isabel telah menekan Elia dengan berkata apa? Besok jam segini kalau nyawanya Elia masih ada,
Dan aku yang dihukum oleh Tuhan, kata Isabel. Dan berita ini nyampe ke Elia. Ketika Elia mendengar berita itu, dia sangat ketakutan. Dan ketika dia ketakutan, dahsyat, luar biasa. Dia lari meninggalkan Tuhan. Ya, dia jauh dari Tuhan karena apa? Dikuasai oleh roh ketakutan. Bahkan orang yang mengalami ketakutan itu tidak peka dengan mujizat Tuhan. Awal-awal masa-masa pandemi, saya mengalami ketakutan. Takut karena lihat keadaan. Kapan ini selesai ini pandemi ini? Ya, mungkin teman-teman jemaat juga mengalami hal yang sama ya, mengalami ketakutan gitu. Karena kita nggak tahu sampai kapan. Ya, awal-awal sih masih oke ya, tabungan masih banyak ya. Kemudian buka kulkas masih penuh, makanan maksudnya ya. Awal-awal sih masih oke. Tapi setelah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ada sedikit ketakutan saya. Tapi di tengah-tengah masa ketakutan itu, Tuhan memberi hikmat kepada saya. Untuk apa? Menabur. Tuh, bayangkan. Ya, saya belajar untuk tidak dikuasai oleh roh ketakutan itu dengan cara menabur. Jemaat tahu saya punya pelayanan anak-anak jalanan. Jemaat tahu saya punya pelayanan di kolong rel, ya, di bawah kolong tol di Penjaringan. Ketika salah seorang dari mereka, koordinator kami, menghubungi saya untuk minta sesuatu, saya ngomong sama istri saya, saatnya kita menabur. Wah, kaget istri saya. Di masa-masa seperti ini, ya, saya buka firman Tuhan, saya berkata tekanan dan hambatan ini bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Apalagi kalau kita dikuasai oleh roh ketakutan. Dan saya berhasil mengalahkan ketakutan itu. Dengan cara bergerak. Dan ingat janji Tuhan. Dan ingat janji Bapa. Ada banyak orang khawatir akan hari depan. Ada banyak orang takut akan hari depan. Mereka lupa ribuan tahun di belakang, ribuan tahun atau ribuan hari yang telah kita lewati, membuat kita ada sampai hari ini karena pertolongan Tuhan. Terus kenapa kita mesti takut akan hari esok? Terus kenapa kita mesti khawatir akan hari esok? Hanya orang-orang yang menghina Tuhan adalah orang-orang yang selalu dikuasai oleh roh ketakutan. Karena ketakutan bisa membuatmu jauh dari Tuhan. Elia tuh sampai nggak sadar loh bahwa Tuhan membuat mujizat. Di padang gurun dia tidur, tiba-tiba di sebelahnya ada roti bakar dan air dalam kendi. Coba bayangkan. Dia nggak sadar itu pertolongan Tuhan. Banyak orang Kristen, orang percaya yang sudah dikuasai oleh roh ketakutan, akhirnya dia nggak sadar bahwa mujizat masih terjadi. Mujizat masih dia alami. Kita masih bisa nafas, ya. Tuh, gratis, ya. Kita masih bisa makan, ya. Kita masih bisa pakai baju yang rapi. Masih bisa ketemu keluarga. Ya, beberapa teman saya yang terpapar COVID, yang saat ini masih ada di Wisma Atlet, ya. Mereka WhatsApp saya, waduh, kangen banget. Kangen, ya. Kangen untuk keluar, kangen untuk ketemu, gitu. Ya, kalau orang sehat, keinginannya banyak banget. Wah, keinginannya banyak. Tapi orang yang sakit, keinginannya satu, yaitu hidup sehat. Ya, betul. Ada banyak orang-orang yang dikuasai oleh roh ketakutan, dan ketakutan itu membuat dia jauh dari Tuhan. Takut, waduh, ini Imlek nggak jadi nih, nggak bisa jalan-jalan nih, gitu ya.
Imlek nggak bisa merayakan nih, gitu tuh. Waduh, terus dia sedih, dia khawatir, gitu ya. Tidak seperti tahun-tahun lalu. Sudahlah, santai aja, ya. Karena orang yang mengalami ketakutan adalah orang yang menghina Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji, jangan takut, jangan khawatir. Saya mulai berbagi, ya. Istri saya masak. Istri saya masak, dia bikin nasi bungkus. Hari-hari pertama hanya 50 bungkus saja. Itu cepat sekali habis. Besoknya tambah 100, 150. Kami berbagi. Kami melihat orang-orang yang ketakutan. Kami melihat mereka yang tidak punya harapan lagi. Ya, saya upload di sosial media yang saya punya. Ya, saya upload. Kemudian ada orang berkata, keren Pastor. Wah, dalam masa-masa begini berbagi. Ada juga yang menekan, seperti Sanballat tadi. Roh Sanballat itu selalu ada. Ya, roh Tobia itu selalu ada. Yaitu orang-orang yang nggak suka. Orang-orang yang menekan kita. Orang-orang yang iri terhadap kita. Wah, saya cuek aja. Ada orang iri sama saya nggak ikut ngiri. Saya nggak. Itu cara saya untuk mengatasi ada orang-orang yang iri sama saya. Kalau saya ikut ngiri, wah bahaya, dikira konvoi nanti. Ya, jadi jangan takut. Sehelai di rambutmu tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Apalagi kita yang sangat dikasihi, nyawanya saja Tuhan kasih, ya kan? Akhirnya mulai berbagi sembako, ya. Kemudian bangun rumah belajar, bangun rumah ibadah mereka, ya. Ada satu komunitas di Depok namanya Lembah Abadi, ya. Bangun kamar mandi buat mereka, bor tanah untuk air bersih untuk mereka, ya. Di tengah-tengah masa pandemi 10 bulan itu mereka merasakan pertolongan Tuhan yang dahsyat, ya. Kamar mandinya bersih, ada 4 pintu. Tadinya 81 kakak hanya punya 1 kamar mandi. Bayangkan, 81 kakak, 1 kamar mandi. Kami bangun, ya. Ita tahu itu kesaksian itu, ya tak ya. Nanti boleh kesaksian tuh, ya. Kemudian air dibuat bersih, jadi mereka nggak usah beli air lagi. Jadi kekhawatiran mereka, ketakutan mereka mulai sirna. Dan saya mulai ajarkan kepada mereka, jangan takut. Karena roh ketakutan bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Elia akhirnya diberi kekuatan oleh Tuhan dengan cara apa? Makanlah, minumlah. Kalau tidak, perjalananmu tidak akan kuat. Hari ini, ya, makan dan minum berbicara tentang apa? Firman dan Roh Kudus. Kalau engkau masih dikuasai oleh ketakutan, berarti engkau menghina Tuhan. Nah, saya pernah minta tolong sama anak muda gitu, ya, anak muda gitu. Saya minta tolong untuk ngangkat beras karena kami dapat kiriman beras. Beratnya 50 kilo. Saya bilang, tolong dong angkat dong. Jangan sendiri, nggak kuat kamu. Om Hari menghina saya. Oh gitu tuh ya. Ketika saya merasa khawatir nih, anak ini nggak kuat nih. Saya merasa takut anak ini nggak kuat nih. Anak itu bilang, Om Hari menghina saya nggak kuat ngangkat ini. Wah, kalau engkau mengalami ketakutan, berarti engkau menghina Tuhan. Stop menghina Tuhan dengan ketakutanmu itu. Ada banyak orang menciptakan ketakutannya sendiri. Sekarang nih ya, orang kalau pilek ya, kalau flu, bersin-bersin, batuk, malah pusing itu langsung mikirnya. Iya betul. Mikirnya COVID. Ya, padahal belum tentu COVID. Ya, orang bersin gitu ya, langsung ketakutan. Aduh, malah pusing lagi, diare lagi, langsung ketakutan. 2 minggu yang lalu, ketika orang-orang terdekat dalam pelayanan, anak muda yang saya layani ya di Sunter itu, ada yang terpapar. 1 orang terpapar. Kemudian tanggal 1 Januari kita pembubaran panitia di Cibubur. Makan 40 orang termasuk anak itu yang terpapar. Tapi kita belum tahu kalau dia terpapar.
tanggal 2-nya, tanggal 3-nya, wah ada beberapa teman yang sudah mulai gejala-gejala COVID. Demam tinggi, 37 lebih. Dan beberapa memang positif. Waduh, langsung kita swab semua. Akhirnya ada 8 orang yang positif. Ya, saya swab juga. Ketika saya swab antigen biar cepat ketahuan. Wah, colok tuh kiri kanan, ya. Enggak pernah swab antigen ya. Begitu swab 20 menit kemudian ada hasilnya. Bapak Hari Sempulur, itu kan diamplopin gitu ya hasilnya. Istri saya yang baca, saya lihat dari jauh. Kalau istri saya senyum berarti hasilnya baik. Kalau istri saya kaget, berarti hasilnya nggak baik. Saya lihat ketika dia buka amplop itu dia senyum, hasilnya baik. Dan saya dinyatakan negatif. Tapi sebelum itu saya mengalami ketakutan. Wajar ya. Ketakutan, waduh. Gejalanya ada lagi. Saya diare. Kepala saya pusing. Waduh. Ditambah lagi di grup-grup WA itu ada orang share, wah gejala-gejala COVID, bla bla bla. Dan saya termakan oleh ketakutan itu sampai saya susah berdoa. Puji Tuhan istri saya menguatkan saya. Bapak kan sudah aktif, kenapa masih takut? Tapi gejalanya ini. Saya periksa lagi ke dokter. Dokter bilang, sebelumnya makan apa, Pak Ari? Oh iya, saya makan sesuatu yang asam. Dan saya makan itu santan. Nah ini nih yang membuat Bapak diare. Wah, plong ya. Tapi sempat ketakutan itu membuat saya jauh dari Tuhan. Karena susah berdoa. Belajar dari pengalaman itu, sekarang saya ngerti. Bahwa ketakutan bisa membuatmu jauh dari Tuhan. Yang kedua. Masih di Nehemia pasal yang keempat. Bagaimana Nehemia waktu itu diancam oleh Sanbalat. Bagaimana Nehemia waktu itu diancam oleh Tobia dan orang-orang Amon, ya, orang-orang Arab yang mendengar pembangunan itu mendapat ancaman. Nehemia tidak dikuasai oleh ketakutan karena dia sadar ketakutan itu bisa membuat dia jauh dari Tuhan. Dan yang kedua, ketakutan itu bisa menjadikan iblis punya alasan untuk menjajah kita. Ketakutan jadi alasan bagi iblis untuk menjajah kita. Kalau kita sudah mulai ketakutan, kita nggak bisa bergerak kemana-mana. Lihat, atlet-atlet bulu tangkis kita yang kemarin bermain di Thailand. Nonton ya beberapa ya. Bagaimana pelatih memberi semangat kepada atlet-atletnya. Jangan takut, kamu main yang baik. Ya, jangan takut, lawanmu bisa dikalahkan. Kamu main yang baik. Smash. Ya, kalau perlu nanti main drop shot. Karena dia kelemahannya di drop shot itu. Nah, jadi dibeli arahan yang baik. Maka atletnya semangat. Wah. Atlet tinju juga begitu. Nah, saya suka tinju ya. Saya maksudnya suka olahraga tinju. Nonton olahraga tinju. Karena olahraga tinju ya, Alkitabiah. Paulus pernah ngomong kan, aku sebagai petinju, aku tidak akan memukul sembarangan. Dan tinju itu memang Alkitabiah karena apa? Mempraktekkan firman. Firman yang mana? Lebih baik memberi daripada menerima. Lebih baik memberi daripada menerima. Pelatih tinju, dia ngomong sama atletnya, jangan takut. Kamu jab aja terus. Sesekali setelah jabnya, kamu langsung uppercut. Nah, maka dia akan KO dengan uppercut itu. Coba kalau seandainya pelatih tinju menakut-nakutin atletnya. Wah, itu calon lawanmu kuat banget itu. Kemarin saya lihat dia pukul tembok, roboh temboknya. Saya yakin atletnya dia akan beres-beres baju, masukin koper, ngajak pulang. Karena apa? Roh ketakutan itu. Jadi ketakutan bisa membuatmu jauh dari Tuhan. Ketakutan bisa menjadi alasan bagi iblis untuk menjajah hidupmu. Pandemi virus ini tidak akan habis. Kaget kan? Karena yang bisa menghentikan virus ini adalah kita. Dengan cara pakai masker.
jaga jarak, cuci tangan, hindari kerumunan. Vaksin, jangan lupa. Ya, karena virus ini seperti flu. Flu itu sejak muncul virus flu tahun berapa itu? 1917 ya. Sampai sekarang kan nggak habis tuh virusnya. Tapi ada vaksin flu, obat flu. Dan kita sendiri yang bisa mau terpapar atau tidak oleh flu. Demikian pula dengan virus ini. Jadi jangan takut. Ketika engkau takut berarti engkau menghina Tuhan. Ketika engkau takut, hidupmu jauh dari Tuhan. Ketika engkau takut, engkau memberi izin kepada iblis untuk menjajah hidupmu. Jalan saja. Tapi ingat protokol kesehatan. Doa jangan lupa. Akhirnya Nehemia berhasil membangun tembok itu. Nanti baca ya. Nehemia berhasil membangun tembok itu. Karena Nehemia tidak mau dikuasai oleh roh ketakutan yang disemburkan, yang dilakukan oleh Sanbalat, Tobia, orang-orang Arab, serta orang-orang Ammon. Bagaimana caranya kita menang dari ketakutan? Dekatkan dirimu kepada Tuhan. Dan percayalah, dia tidak pernah meninggalkan engkau. Haleluya. Tundukkan kepala. Tundukkan kepala. Bapa, kami bersyukur hari ini firman-Mu mengajarkan kepada kami agar kami tidak ketakutan. Karena ketika kami dikuasai oleh roh ketakutan, berarti kami menghina kuasa-Mu, kami menghina Engkau Tuhan. Ajar kami hidup bijaksana. Ajar kami hidup tidak dikuasai oleh roh ketakutan, sebab Yesus sudah berjanji, aku menyertai engkau. Aku mengirimkan malaikat untuk memagari keluargamu, memagari rumahmu, memagari usahamu. Kalau kami ketakutan, hidup kami jauh dari Tuhan. Kalau kami ketakutan, kami memberi izin kepada iblis untuk menjajah hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk jemaat yang sudah mendengarkan firman-Mu. Biar mereka tidak dikuasai oleh ketakutan. Karena Yesus menjaga dan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini. Haleluya. Sama-sama katakan, amin.